Siapa aja ini, Mas? Saya Pak Dr. Taufik, saya yang menggugat ijazah palsu. Iya, dan saya akan ajukan gugatan baru lagi ya. Tapi penggugatnya nanti alumni UGM. Jadi di Solo kami menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang atas putusan 099 PD3. Di Jogja saya diminta oleh beliau untuk mendampingi, tetapi di Solo kebetulan tadi kita rapat di mobil, alumni UGM nanti akan menggugat Pak Jokowi di Surakarta. Nah, jadi kalau nanti ditanya legal standing, karena ini alumni UGM ya sah menggugat. Gugatan. Mana UGM? Kalau di Polda ini apa yang akan dilakukan? Di Poldanya ini kita bicara menanyakan tentang keberadaan jurusan teknologi kayu. Jadi kebetulan saya udah investigasi kedua negara, satu Malaysia, satu Singapura itu tahun 28 Mei sampai dengan 1 Juni saya berada di dua negara, ketemu alumni itu tidak ada memang jurusan itu. Dan kita di Bogor ketemu 4 itu juga mengatakan tidak ada jurusan itu. Ditambah lagi dari bentuk fisiknya ijazah itu setidaknya ada 5 perbedaan ya. Satu tentang emboss ya, tentang emboss, kemudian watermark. Setiap ijazah itu pasti ada watermark dan tidak ada yang polos. Ijazah itu pasti ada watermark Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Terus kemudian yang tengah itu logo UGM. Di logo UGM itu semua alumni namanya itu keluar dari logo. Jadi misalkan tulisannya namanya Atma Wirono, no-nya itu keluar ya, khusus Pak Jokowi itu ketutupan semua ya. Terus di sebelah kiri ijazah itu ada emboss ya. Oke, terima kasih, ambil jalan aja ya. Ada di situ ada namanya emboss. Emboss itu stempel yang tembus dari depan ke belakang. Nah, itu yang kami upayakan. Nah, secara khusus hari ini nanti biar dijelaskan oleh Bang Rismon Sianipar, laporan hari ini kalau dulu kan kemarin bedanya sama yang kemarin apa, Pak? Oke, kita akan memasukkan 2 laporan, Pak ya, gugatan hari ini. Yang pertama saya ya, Rismon Sianipar, tanggal berapa kemarin? 15 Juli hari Selasa, kami didampingi Bang Handika kemarin telah melaporkan dugaan penyebaran berita bohong atas peran pembimbingan skripsi dan pembimbingan akademik yang diakui oleh Joko Widodo, dan itu dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo, bahwa setelah saya jumpai, Pak Kasmujo mengatakan tidak ada peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik oleh Pak Kasmujo kepada Pak Jokowi. Nah, hari ini ya kami akan melaporkan lagi dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada 2, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada, dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Karena kebetulan yang kami teliti di Bogor itu juga alumni Fakultas Kehutanan. Oh gitu ya? Iya, Fakultas Kehutanan. Oh, jadi 5 skripsi tidak ada yang bersesuaian. Juga begini, ada transkrip nilai. Transkrip nilai UGM pada saat itu, transkrip nilai itu diketik. Iya. Justru ijazah itu ditulis tangan, transkrip nilai itu diketik. Dan kita dapat simpulan, namanya X itu, semua yang nilai skripsinya di bawah 2,7, artinya 2,7 pas saja, itu tidak ada predikat. Tetapi UGM saat itu 2,78 alumni itu sudah masuk kategori cum laude. Jadi UGM itu memang pelit pada saat itu. Jadi jarang mendapatkan nilai 3, jadi 2,78 yang kami teliti itu mendapat predikat cum laude. Nah, jadi kalau 2 logikanya tentu tidak mungkin. Kemudian yang kami sampaikan, kalau yang namanya ijazah pada saat itu tahun yang lebih tua, yang terbit 83 itu meterainya sudah 500, jadi sangat janggal kalau meterai ijazah yang terbit tahun 85 justru meterainya lebih kecil, jadi 100 misalkan. Logikanya kan kalau hari ini meterainya 10.000, ya besok mungkin ganti 11 atau 12.000, kira-kira seperti itu ya. Bang Risman, kalau yang kemarin itu sudah aduan laporan resmi apa coba baru sebatas aduan? Kemarin bagaimana? Sudah resmi. Sudah kita SP2 HP. Silakan. Ini silakan. Jadi laporan kami kemarin alhamdulillah sudah diproses sama Polda DIY ya, dan baru saja kemarin itu kami sudah dikirimkan SP2HP. Jadi itu adalah dimulainya pemberitahuan bagi pihak pelapor itu sebagai sudah dimulai, kira-kira begitu. Jadi hari ini laporan yang berbeda. Laporan yang berbeda, dan
ini bukan hanya Bang Rismon yang laporan, tetapi ada juga dari alumni UGM. Jadi Nama lengkapnya sama beliau ini Pak Nasir sama Tapi sebelumnya mungkin saya tambahin biar lengkap ini ya. yang mau lapor. Sebelum ke laporan yang kedua, jadi dugaan skripsi palsu ini ya, di samping tadi item-item yang ingin kami laporkan, yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Harwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Itu semua lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Ya, kosong dengan lembar pengesahan kosong seperti itu tanpa tanda tangan dan dengan teknologi yang belum ada tahun 1985. Oleh karena itu kami menduga ada campur tangan oknum UGM untuk memanipulasi lembar-lembar pengesahan skripsi dari orang-orang tersebut sehingga serupa dengan teknologi yang sama yang tidak ada pada tahun 1985 yang kami temukan di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Oleh karena itu, selalu hipotesis kami adalah skripsi bodong, maka ijazah bodong. Kita sekarang berbicara tentang kejujuran seorang presiden, bukan warga negara biasa, karena seorang presiden harusnya punya moralitas yang paling tinggi di Republik ini. Itu ya. Oknum itu pejabat UGM. Ya. Oknum itu Iya, pejabat. pejabat UGM yang memiliki akses untuk mengubah lembar-lembar pengesahan skripsi tadi itu atas nama Lembah Edianto, Sigit Harwinarto, Edi Trianto, dan Sri Dominingsi. Itu yang kami miliki bukti dan akan kami lampirkan sebagai bukti hari ini. Oke, Pak? Oke. Baik, Begini teman-teman dan siapapun yang saat ini menyaksikan ya kedatangan kami ke Mapolda DIY, Bang Rismon, ya Pak Nasir dan saya sendiri ini adalah alumni Pak Nasir, ya dekat sini. Universitas Gajah Mada. Ya, saya Fakultas Visipol ya. Bang Rismon ini dari Fakultas Teknik ya. Kemudian Pak Nasir ini dari Fakultas apa Pak? Fakultas Sastra. Nah, yang menarik teman-teman, untuk laporan kami pada hari ini ada salah satu dari warga Jogja yang bukan alumni. Kenapa? Terkait dengan ya kabar bohong atau berita bohong jurusan teknologi kayu. Nah, rupanya ada beberapa warga ya Pak ya, Anak kami mau masuk. ternyata nggak ada. Iya. Jadi harus gimana? Nah ini salah satu bukti ya kenapa kemudian kami harus melaporkan itu. Dan teman-teman kami ini ya, saya Pak Nasir ya dan Pak Rismon itu berdasar logika sebagai akademisi ya. Makanya kalau kemudian kemarin ya Mas Ari Sujito, Wakil Rektor UGM mengatakan janganlah ditarik-tarik kasus ini ke ranah politis ya. Jokowi Widodo sendiri juga mengatakan dugaan ijazah palsu diseret ke ranah politis. Karena itu teman-teman, yang penting lagi pikiran dasar seorang akademisi adalah berdasarkan data dan fakta. Ketika bicara data adalah dokumen ya, dokumen yang ada di kearsipan. Kalau fakta berbicara kaitannya dengan objektif di lapangan. Makanya kalau teman-teman semua mengikuti, Bang Rismon ini kan keliling ya. Ada ke KPUD Surakarta hari Kamis yang lalu, kemarin juga ke lokasi. Nah, itu kan dalam rangka untuk mengumpulkan fakta, ke data. Wonosegoro tempat Ya, ke KKN. Wonosegoro. Nah, makanya ini lagi-lagi mari bersama-sama kita belajar bersama. Akademisi ya, kalau kemudian dipertarungkan dengan politisi, maka yang terjadi hanya perang narasi. Kami berdasarkan ya data, fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya bermainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gajah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Entah itu pendukung Jokowi, entah itu pembela Jokowi, bahkan kalau perlu semua yang mendukung Jokowi, lawyernya silahkan baca semua. Ya, kami ini berdasar sebagai seorang alumni ya, akademisi. Makanya ketika kemarin ya kami bertemu yang kemudian viral ya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi, karena beliau berpijak pada pola pikir akademisi. Nah, ini penting. Tapi kalau kemudian diserang dengan narasi hanya kata-kata saja, sedangkan kita lagi-lagi berdasar data dan fakta, itu pentingnya teman-teman. Kalau rela agama berarti melaporkannya karena bukan rela agama. Iya, yang rela agama melaporkan nggak? Enggak Ya. ada atas nama rela agama nggak? Kami ini atas nama alumni Universitas Gajah Mada. Tidak, bukan kelompok. Ya, Bukan membawa nama jadi kelompok. kalau alumni, iya kan, Bang Rismon, ya Bang Nasir, agama ya? Bukan, Gimana? bukan rela agama. Nah, yang melaporkan Bang Rismon Sama sama alumni. nama. Nasir, ya kami ini alumni Universitas Gajah Mada. Yang melaporkan siapa aja?
saya, Bang Sutoto, kemudian beliau Nasir. Muhammad Sultan Nasir ya, kemudian juga Bang Rismon, dan beliau ini yang dari bukan alumni, wakil dari Orang tua. masyarakat. Laporannya apa, Pak? Laporannya soal Laporannya, yang pertama tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bang Rismon, yang Kabar kedua bohong. kaitannya dengan kabar bohong jurusan teknologi kayu. skripsi sama kabar bohong. Ya kalau skripsi nanti kaitannya ya, Bang Rismon, kalau kami ini kaitannya dengan jurusan teknologi kayu. Oke. Oke, tambahan ya, Ya. bahwa ini kan hipotesis kita skripsi adalah proses akhir dari elemen terakhir dari proses Akademik. ya, elemen terakhir. Jadi tanpa skripsi maka tidak ada ijazah. Nah, kaitannya juga dengan ijazah, saya tambahkan lagi, kami sudah mewawancarai Ketua KPUD Surakarta, Bapak Justinus Arya, bahwa di dalam berkas pencalonan wali kota Joko Widodo tahun 2005 itu tidak ditemukan berita acara verifikasi antara KPUD dengan UGM. Jadi apa yang ada adalah, dan apa yang terjadi adalah ijazah fotokopi berlegalisir tersebut ya itu diketok, dinyatakan sah dalam sidang pleno internal KPUD Surakarta. Jadi kalau ada argumentasi dari pihak Pak Jokowi itu sudah diverifikasi mulai dari KPUD Surakarta, itu hoax. Dan Itu itu mantan KPU ya? ya. Iya, kemarin hari Sekarang Masih KPUD menjabat, sekarang, masih menjabat. Ketua KPUD sekarang yaitu Bapak Justinus Arya. Dan itu bertentangan dengan asas publik ya. Asas publik itu calon publik harus mengekspos. Oh ya. Aturan KPU-nya begitu. Monggo. Oke. sama kita juga, Pak. Ya, Ayo Mas, Mas bangun. Mas bangun. Ya. Sini bareng wartawan ini Pak, sini Pak. Mas Adika. Langsung ke ruang itu Pak. Ruang mana? SPKT. SPKT ya. SPKT. Anggaran namanya. Iya. Surat kuasa dan lain udah disiapkan. Oke. Sudah, Pak. Minggir dulu. Ganggu. G. Biar tidak mengganggu. Iya. Mungkin beberapa aja nanti Bapak, nggih, karena ruangannya juga terbatas, nggih. Ya. Nggih. Monggo Mas bangun di situ sama Pak Nasir. Pak Nasir mana tadi? Skripsi palsu atas Pak nama Nasir Jokowi dipersilakan Widodo. masuk aja. Nah, skripsi tersebut itu. Pak Nasir monggo, Mas Nasir. Masuk aja sini. Mas Nasir. Masuk. Sini penjenengan ke situ. Iya. Didampingi sama itu. Laporan lain, ada 2 laporan. Halo. Mohon maaf untuk rekan-rekan media untuk sebagian dari dalam karena nanti mohon maaf kalau ada masyarakat yang melapor kita dapat nanti saya sebagian aja biar tidak menumpuk di sini. Itu Pak tidak dilayanin sama sekali. Jadi teman-teman, oh ya udah dicopot. Jadi ada 2 laporan yang saya dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo di UGM. Jadi yang kami laporkan adalah Joko Widodo dan Rektor UGM saat ini Profesor Ova Emilia. Karena kami mendapati bukti ya dugaan manipulasi lembar pengesahan skripsi yang kosong ya atas nama Sigit Harwinarto, Lembah Edianto, Edi Trianto, dan Sri Dominingsi, yang semua lembar pengesahan skripsi tersebut kosong
dan tanpa tanda tangan siapapun, baik dekan, dosen pembimbing maupun dosen penguji, agar menyerupai lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang menggunakan teknologi Times New Roman yang belum ada saat itu dengan teknologi digital printing. Siap. Ya. Terima kasih Pak Penerima. Kami ke Krimsus atau Krimum kami? Oh, Krimsus. Oke. Oh, langsung ya. Bukan ke ruangan direktur lagi ya, langsung ya di KPP saya. Ya, oke. Soalnya kalau kemarin ke direktur lagi ya, memakan waktu. Soalnya ada agenda lain. Oke. Mas Bangun yang tadi mana saya kumpulkan satu. Ya, itu oke. Usah cari lang ya, Pak. Robek. Pegang itu jangan dulu. Ya, aman. Kasih ya. Mari dah. Hah? Bukan ini. Oh, bukan di sana. Oh, lewat sini. Ayo Andika. Jadi ini karepe laporannya atas nama relawan. Malah strategis namun makanya aku kenapa minta bertemu dalam rangka itu. Lagi, kalau nih kamu sudah dikenal pendukung Anies sama pendukung. Betul. Makanya tadi pertanyaannya kan arahnya kan ke sana. Bro, nanti siapa yang siap aja. Jadi kita modeli Pak Yudi, perasa formal. Misalkan Bang Kulis siap loro-loro. Paham? Gitu loh. Sana kan Pak, seberang sana ya. Tadi yang dampingnya apa nanti ke tuh? Kalian. Ya, SPKT sudah, jadi nggak perlu lagi ke ruangan direktur Krimsus seperti kemarin langsung di BAP diperiksa. Ini Pak, ke ruangan Kartu penyidik. pengacaranya nang kono ya. Supaya kami yang melapor diperiksa. Nanti Alana ambil jalan kaki seperti aja. kemarin. Ya, semoga hukum Tadi di padahal Indonesia kamu ini udah bilang juga membawakan berdiri tas ya. tanpa memandang bulu, Nggak apa-apa, ya, Pak, memandang yang siapa yang dilaporkan dan melaporkan karena laporan Joko Widodo terhadap kami di Polda Metro Jaya itu langsung dalam bentuk laporan, dan dalam 2 minggu kami sudah dipanggil. Kita lihat apakah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta benar-benar istimewa, ya, benar-benar menempatkan hukum tegak tanpa pandang bulu, dan memanggil Joko Widodo dan Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Ya, bagus ya. Polda DIY sejauh ini sangat istimewa dalam hal pelayanan laporan, tetapi masalah tindak lanjut ini kan apakah wartawan polisi. Ya, terutama Profesor Ova Emilia itu perlu dipanggil terkait dengan Yang lembar tapi pengesahan wartawan skripsi polisi semua itu. dari sejumlah mahasiswa Fakultas view layarnya Kedokteran ke UGM depan yang lulus biar tahun di lewat atas belakang itu kan wartawan ya, polisi. atas nama Lembar Widianto, Egi Irianto, Sigit Abinarto, dan Tri Dominisi. Ya. Dugaan manipulasi ini dilakukan agar menyerupai lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang menggunakan teknologi Times New Roman yang belum ada saat itu, teknologi digital font. Ribuan ya langsung ya kena ya nek oleh. Ada sih bawa tripod Pak. Ya. Iya, nggak apa-apa. Apapun bisa, yang penting karo Pak MT. Oh, Andika. Mana? Yang asli mana yang ada? Bukan, ada laporan surat kuasanya. kembali kan kami ingin apa ya di lab Baliga Academy dan langkah update itu gitu. Kami kan ke kantor desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro dan Kabupaten Boyolali. Kami ingin mendapatkan dokumen tertulis, bukti tertulis terkait adanya bukti KKN Joko Widodo tahun 1985 atau 1983 sesuai dengan yang diumumkan oleh Dirjen Ada 2 ini.
ya tahun yang masih kontraproduktif atau memang benar-benar tidak ada. Tetapi apa yang kami temukan adalah sekitar jam 1.40 kami datang di sana, kantor desa Ketoyan itu kosong, padahal jam kerja sampai jam 4. Dan 2 orang kepala dusun yang kami tanyai, ya, tidak tahu manau tentang ada tidaknya atau pernah tidaknya Joko Widodo KKN di sana. Ya, jadi ini kan yang semua kita investigasi dalam keseluruhan proses akademik dari seorang Joko Widodo yang pernah menjabat presiden 2 periode. Ini bagian dari sejarah Indonesia. Ya, jadi jangan dibelokkan ke sembarang warga negara biasa seperti yang lain-lain ya. Bang, Ya. ada tanggapan Abang. Kemarin kan Pak Sofian Effendi mencabut pernyataannya. Menurut Bang Rismon ini gimana? Ya tanggapan kami, ya kalian sendiri pasti bisa menginterpretasikan kenapa seorang profesor, seorang pemikir, penulis buku yang menjabat pernah menjabat kepala bagian staf akademik mungkin ya, dan rektor UGM tahun 2002 sampai 2007. Ya, sangat-sangat tidak masuk akal jika seorang profesor ya itu bisa mengubah statementnya 180 derajat dalam waktu 1 kali 24 jam, ya, mengubah apanya itu pasti membuat banyak sekali interpretasi dan dugaan intimidasi dan ancaman. Dan Pak Roy Suryo mengabarkan kepada saya bahwa mantan Kasat ya Pak Tiasno Sudarto ingin mengunjungi sahabatnya Profesor Sofian Effendi dan dihalangi oleh pemuda berseragam UGM. Apa itu artinya? Gitu, Pak. Untuk apa mereka menjagai orang-orang berseragam UGM menjaga kediaman Profesor Sofian Effendi dan melarang masuk Jenderal Tiasno Sudarto? Dugaannya ada intimidasi. Ya, dugaan tentu ada intimidasi ya dan ancaman. Oke, gitu ya. Itu berkasnya diambil dulu, diamankan sama Nyonya dulu, berkasnya yang penting-penting punyanya Bang Rismon. Yang dititipin ke siapa? Mbak Wuri. Nah, diambil aja. Itu cuma dompet, tapi flash disknya sudah saya Bapak, tadi saya berikan ke Mas siapa? Andika. Mas Blangkon. Belakon. Si Rido. Flash disk tadi udah kan? Oh, Andika ya udah ada aman. Nyala. Jadi ini kita nunggu apa, Mas lawyer? Nunggu ditulis dulu di sini kah? Oh, beda. Kebetulan bukan. Ini tadi ada polisi duduk di sini. Jadi ini bukan berkas kita. Ini tadi dari sana Pak Arianto tadi. Suruh begitu. Itu tadi diberikan, Pak. Terus yang nulis siapa nih? Nanti penyidik. Oh, ya. Ya, ini diisi apa mereka polisi yang mengisi? Tadi yang mau diisi dari Pak Arianto tadi. Diisi dulu aja. Oke. Oh, nganten. Oke, Tidak Pak apa-apa, Santoso. Pak Santoso. Terima kasih. Diisi dulu aja, ini 2 toh berarti. Diko sama Bang Rismon. Bang Rismon ngisi dulu aja. Iya. Sama Diisi Diko. oleh pelapor, Pak. Ya, sama pelapor. Tugas sedikit mereka. Ini diisi pelapor. Pelapor Oh, kan pelapor, Anda, ya. ini di Anda. Ya. Berarti ini ada 4 lembar harusnya ya. Ya ikutin ini aja lah. Mas, apa? Ini kurang 2 lagi nih berarti. Kurang 2 lagi. Di depan. Ya. Ini harus di depan, Pak, nggih. Lembar ini. Di sini ada. Oh, tadi dari Pak Arianto di SPKT diberi. Oke. Oh, nggak ada. Oh, siap. Oke. Coba tidak dilayanin sama sekali. Ada air lagi ya untuk Mas apa? Itu di sini ada Tapi nggak ada gelas. gelasnya. Aku bawa botol, cuma Coba dari mau mobil. pinjam apa aku? KTP lagi. Pikirannya langsung mengisi di sini. Mereka kemarin mengisi. Iya, makanya gitu.
Ini aura demonstran, auranya aura demonstran ini. Loh, jenengan tadi ngendiko apa? Ojo alim-alim. Makanya pinjam properti jenengan. Enggak apa-apa, pakai aja. Iya, kaki. Kenapa? Gimana? Oh, bagus. Nah, simpan lagi ya. Jangan hilang. Eh. Enggak kan langsung, enggak apa-apa, apa yang mau dibicarakan? Enggak lah. Kita sedang menunggu di ruang Direktorat Reserse Kriminal Polda DIY. Ya, kebetulan memang ada ibu-ibu baru mengantri laporan sebagai warga negara, ya kita tetap harus menunggu ya. Menunggu ya. Ini saya menyiapkan, yang saya siapkan ada laporan kepada Polda DIY tertulis, kemudian surat kuasa. Dan saya cek sudah ditandatangani ini. Nah, sudah ditandatangani. Nah ini yang asli, sama ini kopi. Begitu juga ini pengaduan yang asli dan ini yang kopi. Jadi mempersingkat waktu ini. Ya kan Mas, kemarin kan kita di ruang dulu kita Iya, iya. di lobi dulu. Ini mempersingkat. Katanya Mas Roy mau datang. Apakah kita kalau ada kesempatan ke rumahnya Profesor Supenek? Kontak-kontak aja, Iya. kita support aja. Iya. Si Mas itu mana? Ridho mana Ridho? Turun ke sini, Mas Ridho. Ridho atau Andika, salah satu dari mereka. Dalam. Nggih. Ini saya copot dulu aja. Ini saya copot dulu aja. Ya. Kita masih menunggu nih saudara sebagai warga negara biasa. Kita menunggu supaya penyelidiknya itu siap. Ya, mungkin berkoordinasi dulu. Ya, yang pasti kita akan melaporkan 2 laporan baru. Ya, semoga kepolisian daerah istimewa Yogyakarta ini benar-benar istimewa. Kenapa kami pilih Polda DIY? Karena memang lokus deliktinya adalah di Yogyakarta, yaitu di UGM. Ya, kami tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Barreskrim terkait laporan terhadap dugaan ijazah palsu, di mana pemeriksaan terhadap skripsi, ya, ketika digelar perkara khusus juga dijelaskan hanya dirasakan ada cekungan, lalu disimpulkan itu produk dari handpress. Ini kan sangat tidak saintifik. Oleh karena itu Polda DIY harus menyita barang bukti sebanyak-banyaknya dari skripsi-skripsi yang ada di UGM, khususnya Fakultas Kehutanan, sejak tahun 1985 untuk membuktikan bahwa tidak ada teknologi semacam itu, ya, teknologi digital font Times New Roman semacam itu di skripsi-skripsi lain. Ya, adapun yang kami dapati adalah yaitu skripsi atas nama yang tadi saya sebutkan, masa kosong semua tanpa tanda tangan siapapun, kosong dengan teknologi font Times New Roman di print dengan teknologi yang tidak ada saat itu.
ya bisa lulus di UGM, kan nggak mungkin, pasti ada oknum di UGM ya yang memanipulasi ya lembar-lembar pengesahan skripsi tersebut. Oleh karena itu kita laporkan juga Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Jadi dua dugaan skripsi palsu yang saya lapor adalah Joko Widodo dan Profesor Ova Emilia. Baru satu lagi dilaporkan oleh alumni UGM ya Mas Bangus Toto atas dugaan fiktif penyebaran berita bohong terkait jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan yang tidak pernah ada. Pak Nasir dan Pak Bangus Toto itu. Jadi hanya ada dua laporan. Ya. Sendiri Pak Bangun sama Pak Bangun dan Pak Nasir melaporkan penyebaran berita bohong ya terkait jurusan teknologi kayu yang tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kan bahaya itu. Ya. Kita berbicara ini tentang presiden loh, 2 periode. Kita bicara data, kita bicara informasi. Kalau bicara warga negara biasa ya nggak bisa Pak ya, karena bukan pejabat publik Pak. Iya. Pejabat publik terikat dengan transparansi publik. Satu, transparansi publik. Yang kedua, kalau dia pernah menjabat ini itu kena namanya expose publik. Jadi apapun yang dia sampaikan harus terbuka, harus bisa di audit masyarakat begitu. Sementara di KPUD katanya pejabat publik, tapi datanya malah bisa diakses publik. KPUD Surakarta, saudara-saudara, ya, bahwa lembar ijazah fotokopi Joko Widodo tidak diverifikasi oleh UGM tahun 2005. Ini kan sangat mencemaskan kalau seperti ini. Berarti banyak sekali dong bupati, wali kota, gubernur yang bisa lolos. Iya. Apa ijazah palsu kalau cuma ijazah berfotokopi? Iya, tapi ini kan tidak fair. Ada namanya disparitas perbedaan perlakuan. Tahu yang namanya pelawak Komar? Iya, Pelawak Komar mengaku doktor. Itu dia dipenjara 2 tahun, padahal dia nggak terpilih loh. Nggak terpilih, dia mau menyalonkan DPR. Bupati Brebes. Bupati Brebes. Itu gara-gara mengaku-ngaku dokter. Itu nggak terpilih aja di penjara. Di penjara. Karena sudah menyerahkan ke KPUD. KPUD. Jadi milik publik. Ketika mencalonkan pun sudah menjadi milik publik. Betul. Jadi saya sampaikan ke Bang Rismon itu untuk menyampaikan kalau asas hukum itu kan equality before the law, sama kedudukannya di depan hukum. Yang membedakan cuma satu, kalau dia itu miring itu baru boleh pasal 44 KUHP. Tetapi kalau dia memang berkedudukan sebagai warga negara ya dia harus memiliki kewajiban yang sama. Jadi Pak Komar pun hanya mencalonkan. Betul. Tidak terpilih di penjara. Iya. Makanya kalau ini terbongkar, DPR juga banyak yang ketar-ketir kan, karena kemungkinan juga tiba-tiba ada orang yang mengaku profesor, ya. Padahal kalau kita orang akademisi, profesor itu bukan gelar akademik, tapi pangkat karena mengajar kan begitu ya. Dan meneliti. Ya, pangkat karena mengajar dan meneliti, makanya penjelasannya tegas begitu. Ya. Pelawak Komar itu sedang mencalonkan Bupati Brebes aja di pidana. Iya. Baru kan? Sebagai calon saja. Ya. Nanti biar kita carikan datanya lengkap. Oke, sambil menunggu proses lebih lanjut ya, mengandalkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Rismon dan Prof Taufik ya, sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman semuanya di mana nih biar kita tidak jauh dari hoax, dihindarkan hoax ya, bener kan? Nurul Komar, pelawak Komar itu Brebes sebagai akademisi. Nah, makanya di kanalnya Bang Rismon kan Balihe Akademi. Nah ini teman-teman harus calon bupati baru calon. Akademi itu apa sih? Nah kan gitu ya Bang ya. Jadi akademi itu kan merujuk pada lembaga institusi yang memang mendasarkan pada kaidah ilmiah. Itu Pak tidak dilayani sama sekali. Makanya saya bilang kode etik akademik. Nah, itu yang kemudian sekali lagi harus teman-teman ketahui dan catat bersama. Logika akademisi itu berbeda, berlawanan dengan logika
politisi. Kalau politisi itu berdasarkan pada rekayasa kata-kata, tapi kalau akademisi itu berdasar pada data dan fakta. Makanya kemarin Bang Rismon dan teman-teman kan ngecek fakta di lapangan lokasi KKN di Wonosegoro. Wonosegoro. Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Dalam rangka untuk mengkolek data. Atau mau bareng lagi sama Kedua saya? kali udah kedua ya. Kedua ya. Pertama dengan saya. Pertama Iya. dengan saya. Kali ya. Iya. Pertama dengan Pak Dr. Muhammad Taufik, Iya. kami bareng. Pada saat itu Ibu Kepala Desanya mengatakan tahun 1983. Iya. Tapi Pak Jokowinya bilangnya 1985 awal. 85. Bahkan penyidik Barreskrim, Direktur Tindak Pidana Umumnya, Brigjen Johamda ini juga mengatakan 83. Kalau 83 kita yang pernah kuliah kayaknya tidak mungkin. Kalau angkatan 80, 83 KKN tidak mungkin. Nggak mungkin. Itu baru semester 3 4 tahun. atau semester 5 ya. Komentar, ya apa? Pak Komar sempat jadi rektor katanya dari Pak Umar. Ya. Terus maju Pak Rismon CS kami bertemu lalu. Oke, terima kasih. Terkait bagaimana nih? Sekalian aja cerita pendapat Anda tentang pernyataan terakhir Profesor Sofyan Effendi yang mencabut, menarik statementnya yang ada dalam video Langkah Update dan Bali G Academy itu bagaimana, Mas? Sebagai Oke. salah satu alumni GM. Ya, terima kasih Bang Rismon. Yang pertama kita tentu harus menceritakan ya, peristiwa di hari Rabu pagi ya, tanggal 16 Juli 2025 itu. Yang pertama kita akan ketemu di hari Senin tanggal 14 Juli, ya kan? Waktu kita menyerahkan naskah surat pernyataan ke pihak rektor dan juga dekan Fakultas Kehutanan. Iya. Bahkan kemarin ya teman-teman semua, Bang Rismon ini lebih duluan datang di halaman Balerung, Iya, gedung pusat iya. Universitas Gajah daripada saya. Nah, lalu agenda siang setelah dari situ kan ada salah satu teman kita dari Relagama yang ngontak beliau dan beliau berkenan untuk kita suani, untuk kita datangi. Namun ternyata kan Bang Rismon harus ke Solo untuk persiapan laporan di Polda DIY hari Selasa tanggal 15 Juli. Nah, akhirnya Pak Kasmujo ya terkait laporan yang Pak Kasmujo yang kemarin suratnya sudah keluar ya dari pihak Polda untuk proses selanjutnya. Nah, kemudian di hari Selasa tanggal 15 Juli, teman-teman, ya Bang Rismon ini ditemani oleh Mas Andika, tim dari Prof Taufik ya, laporan polisi di Polda DIY. Namun karena laporan waktu itu sampai kurang lebih jam 3 ya. Nah, sehingga jadwal untuk sowan ke beliau ya, ke rumah Prof Sofyan itu tertunda lagi. Nah, karena habis laporan di Polda DIY, Bang Rismon ini kan harus bertemu atau siaran live ya dengan teman-teman media. Ya, jadi tidak sempat. Akhirnya ya rencana untuk bertemu dengan beliau itu dijadwalkan ya di hari Rabu pagi tanggal 16 Juli itu teman-teman. Jadi pertama kalau kita melihat dari kronologis ya pertemuan itu sudah dijadwalkan sejak hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Ya, artinya teman-teman, beliau secara pribadi dan juga keluarganya sudah tahu kalau mau kedatangan Bang Rismon dan teman-teman. Ya, sehingga beliau sudah tahu. Beliau sudah tahu, sudah sadar kalau mau kedatangan tamu. Ya, apalagi Bang Rismon dan teman-teman yang datang ke sana kan juga sebagai ex mahasiswa UGM atau alumni UGM. Nah, ini penting. Kalau kemudian kita ibaratkan mahasiswa ketemu dengan dosen, ya, seorang murid ketemu dengan gurunya, seorang santri ketemu dengan kiainya, ya kan? Nah, itu kan pertemuan yang kemudian sangat akrab, ya, enak, ya, sehingga apa yang beliau sampaikan itu betul-betul dalam suasana yang rileks, yang open, ya. Dan yang kemarin juga saya sampaikan, Bang. Nah, beliau mengisahkan tentang apa yang kemarin diceritakan ke Bang Rismon dan teman-teman di hari Rabu di kediaman beliau itu sebetulnya ya sudah pernah di forum-forum diskusi, forum-forum
seminar ya, meskipun tidak secara utuh ya disampaikan. Artinya beliau sebagai seorang akademisi yang luar biasa, beliau menyampaikan kepada Bang Rismon dan teman-teman saat itu di rumahnya itu berdasarkan data dan fakta dari apa yang beliau ketahui, apa yang beliau pernah baca, dan yang beliau pernah dengar. Artinya ciri seorang akademisi itu sekali lagi teman-teman berbicara ya, bertindak berdasarkan data dan fakta. Nah ini pentingnya, hanya data-data yang beliau ceritakan itu kan tidak ditunjukkan seketika karena memang datanya kan tidak di rumah beliau, ya kan Bang? Data itu ada di mana? Ada di UGM, ya. Karena memang itu domainnya kampus, domainnya UGM. Makanya kami tanggal 14 Juli, hari Senin tanggal 14 Juli 2005 kemarin, itu meminta kepada pihak rektor dan pihak dekan Fakultas Kehutanan itu untuk memberikan data itu kepada kami. Loh, kami ini kan sebagai alumni, ya, Prof Taufik, dan teman-teman semuanya. Wajar dong kami bertanya kepada guru-guru kami yang saat ini ada di pihak universitas, ya, rektor dan juga dekan. Itu kan sesuatu yang menurut kacamata akademis kan itu sesuatu yang objektif, sesuatu yang ilmiah. Ya, bertanya itu justru malah menjadi satu kredit. Apa poin benar, Mas? Iya. Sekarang skripsi Joko Widodo open public bisa dilihat di perpustakaan UGM. Nah, benar nggak itu? Pernah dengar itu berita itu? Kabarnya kemarin di beberapa media mainstream begitu, tapi kan sampai dengan hari ini, detik ini kan kita, ya, kami itu kan belum ke sana. Iya, makanya dicek bareng-bareng kalau memang sudah open. Mungkin akibat pernyataan Profesor Sofyan Effendi juga ya. Nah, bisa jadi. Ya, dulu kan Bang Rismon kan dulu pernah toh ke perpustakaan Hanya 5 menit. meskipun hanya 5 menit, tapi kan itu ada data yang Bang Rismon foto, ya kan. Nah, ini pentingnya. Itulah teman-teman, sekali lagi. Bukan dari medsos. Iya, iya. Waduh. Terima kasih, bisa untuk beli minuman. Jajan di kantin Polda. Terima kasih. Semoga Tuhan mengganti dengan yang lebih banyak. Ya. Kita minum kopi di kantin Polda yang samping itu. Ya. Terima kasih. Mas Bangun udah lama mantap. Terima kasih. Ayo dong, alumni. Pengen nggak Mas Bangun melihat skripsinya Pak Oh, Jokowi? jelas. Sekarang itu di mana perpustakaan ya? Di Fakultas Kehutanan mestinya. Jadi pada 15 April itu pertemuan dengan Wakil Rektor UGM, Profesor Lenin mengatakan, saya tanyakan, mana lembar pengesahan penguji? Memang nggak ada. Jadi kalau nanti di situ ada, dari mana itu? Nah, itulah teman-teman. Makanya, ayo kita sebagai akademisi, meskipun bisa dibilang sebagai alumni, ya, dimanapun berada, tidak hanya alumni Universitas Gadjah Mada, ya, kita Dipanggil Mas Nito. satu suara, ya, alumni bersatu suarakan tujuh saya. Oh. Oke. Oke, ada yang perlu dibicarakan saudara. Mic-nya dicopot dulu. Yang pasti nggak ada kaitannya sama sponsor. Lucu ya Pak Taufik. Alasannya kakean. Satu, nomor pertama tidak percaya. Salam dari makanan. Oh ya, dari Lombok. Dari Wanida Belitung. Belitung Sumatera. Dari Belitung. Mantap bener semua. Mas Bangun lanjutkan terus pulang ada cuma cari. Iya, kan kita tidak bernarasi hanya di media sosial dan di televisi. Jadi ya kita harus laporkan kan gitu. Kan mereka kurang ya. Nah, aku tadi tegas ada di teman-teman. Nggak apa-apa. Teman-teman agama kerja bakti. Kalau bicara politik saya ini mantap di Bapak. Jadi saya itu memang perjalanan negara masih panjang. Nah, kalau panjang semua mantap, tapi teman-teman nggak terima. Kalau nggak terima, gampang lapor sebenarnya bersama rela agama. Aku ngomong dan itu tak itu. Jadi surat kuasanya juga tidak ada rela agama. Ini kalau masih lama lagi kita ngopi-ngopi dulu di kantin ini. Yang tanda-tanda lah, ketua sekretaris berapa? Iya. Wah, pisang godok. Waduh, mantap itu Mbak Uri. Coba cek juga di TDIY. Apa? Coba cek juga di TDIY. Di TDIY begini saudara, karena tahun 85 belum tentu online. Tidak dilayani sama sekali. Belum tentu juga online, jadi datanya agak susah untuk tahun 85 yang masih mesin ketik.
belum tentu juga dimasukkan data itu, kalaupun ada. Gitu saudara-saudara kan. Kayaknya Mas Pereira ini nih lapar, ayo makan kantin kita. Ayo. Kalau masih lama kan makan di kantin kita, Bang. Ayo. Biarkan penyidiknya nanti panggil. Nggak usah, ayo di kantin. Kantin dulu kita. Ayo Mas Pereira. Kelihatan lapar saya lihat Mas Pereira ini ya. Kantin dulu, kantin. Lapar. Belum siap-siap. Nah ya, nggak jalan. Saya justru lebih mengatakan, wong dia itu pernah soal rumahnya Jokowi. Belum Pak, belum siap apanya. Ke kantin aja. Matikan dulu lah ya. Karena saya mau merokok. Bye, sampai jumpa lagi. Nanti kami di pemeriksaan awal kok. Setelah itu kalau ada kesempatan dengan Pak Roy Suryo nanti ke rumah Profesor Saya tuh orang yang Effendi. tegas. Kalau memutuskan dapat Dan bertemu Jenderal berlete-lete. Tiasno Sudarto. Ya. Oke, bye-bye. Duduk Pak.